Ya, balik lagi sama gua Aji. Jadi, gua mau sedikit sharing ya, gimana caranya gua keluar dari sebuah rutinitas gitu. Beberapa waktu lalu itu gua ada di dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak, kerja, tidur, makan, bangun, tanpa ada mungkin meningkatkan skill gitu ya, value diri atau, menambah apa namanya, mungkin sosialisasi keluar pun gua jarang. Dengan kondisi seperti ini, yang ibaratnya gua udah ada di titik mungkin gua nggak punya tujuan gitu, atau nggak punya cita-cita bahkan. Sampai akhirnya, keseharian gua itu menjalani rutinitas tadi dan setiap bulan pun hanya kepikiran cuman melunasi tagihan aja gitu, kayak misalkan bayar sekolah, terus KPR, atau mungkin ada juga pinjaman bank kayak gitu kan. Sempet mikir kayak miris juga ya gitu. Sekarang gua ngumpulin uang dalam 1 bulan hanya untuk membayar itu semua gitu. Bahkan mungkin tidak tersisa untuk tabungan juga. Terus sampai akhirnya istri gua tuh bilang gua itu ada di zona nyaman gitu. Tapi saat itu gua merasanya, ya gua kerja kok gitu. Kadang kan kerjaan programmer, kalau gua ada error kerjaan tapi udah lewat jam kerja itu masih gua kerjain karena gua nggak mau kebawa tidur gitu. Tapi sebenarnya solusinya juga sebetulnya tidur gitu. Ya biar besokannya lebih refresh dengan pikiran dan logika yang lebih fresh juga gitu kan. Sampai akhirnya ya gue mikir juga kembali ke yang masalah kok gue kerja cuman untuk membayar tagihan lah intinya gitu. Kayak gue tuh udah gak kepikiran mau jalan-jalan, mau kemana, cita-cita secara karir itu sebagai apa gitu. Kayak gak ada gitu karena udah merasanya ya mungkin bagi orang lain itu mudah, mungkin gue merasanya cukup berat. Jadinya sempet apa namanya, gue merenung itu kayak apa harus gini-gini aja gitu kan. Sampai akhirnya gue itu emang lagi ngeliat buku-buku gue tuh berantakan lah. Jadi buku-buku gue ini memang gue taruh di laci, tapi yang di luar laci pun masih banyak yang berantakan, entah perintilan atau alat tulis, buku juga, buku baca gitu kan. Sampai akhirnya gue beberes lah, bebenah gitu. Udah gitu gue nemuin beberapa buku yang apa ya, istilahnya gue itu pengen ngerekap buku-buku ini. Jadi gue sempet, bukan jurnal ya, dulu tuh gue nyebutnya bukan jurnal. Jadi memang gue pengen nulis aja gitu, hari ini kejadiannya apa. Atau lebih kayak misalkan ada juga yang kita ngelis cita-cita kayak gitu, pengen apa aja, misalkan kayak mau kerja di mana, mau kerja sebagai apa, mau gaji berapa, itu tuh gua tulis. Sampai akhirnya ada salah satunya ya, soal ini. Salah satunya buku kecil ini, yang emang ini ukurannya kecil ya, karena tujuannya ketika gua punya ide, gua bisa nulis di mana aja. Dan ini gua waktu itu tuh jarang banget ngetik di handphone karena handphone itu kebanyakan distraksinya. Ketika mau nulis notes nanti ngelihat Instagram, gua malah nge-scroll gitu. Gua mau nulis lagi di notes, terus ada notification WhatsApp, gua baca WhatsApp gitu. Tapi sekarang itu gua udah kayak ya udah deh, nothing tulus aja. Meskipun nanti ini disimpan, sesekali mungkin gua bisa lihat di laptop, jadinya gua pindah-pindahin di Notion gitu. Jadi nggak buku ini aja sih sebetulnya. Yang gua tulis itu ada beberapa kayak mungkin kayak pelajaran hidup gitu ya. Misalkan gua baca buku atau baca video untuk self growth gitu, gua tulis kata-katanya yang memotivasi gitu. Sampai akhirnya gua ini nyalin di Notion. Setelah gua nyalin tuh gua juga nyalinnya cuman di Notion tuh enaknya ya berupa tulisan aja, dan dia formatnya rapi dan gampang digunainnya. Terus habis itu gua baca dan cukup membuat gua mikir lagi gitu. Nih ya, ini iya, ini ada nih ya.
tulisannya 3 Januari 2021. Itu berarti gua masih di kantor lama saat Covid ya. Ini masih Covid deh kayaknya. 2021 kan 2019, 2020 kayaknya masih terhitung Covid deh. 3 Januari itu ulang tahun gua. Jadi saat ulang tahun gua menulis di sini cita-cita. Nah, listnya liburan ke Jepang, di Jepang, kerja di Jepang, membantu orang lain dengan skill yang dimiliki, menjadi front end. Saat itu juga gue masih jadi IT help desk ya, dan gue udah tes kerja di beberapa software host atau IT company, tapi belum dapet. Makanya gue tertarik dengan UI UX design, jadi gue sempat ambil course. Tapi alhamdulillah dapet menjadi developernya. Nah, dari beberapa tulisan yang ada di sini, itu ada yang sudah checklist lah. Menjadi front end, memiliki usaha sendiri gitu di bidang IT dan kuliner. Di IT gue pernah dapat side project, dan beberapa waktu lalu memang udah lama gue sempat mikir ini mau dibawa kemana ya. Gue bisa punya skill ngoding, apakah gue mungkin kalau software host masih terlalu besar ya, tapi mungkin kalau gue entah side job atau gue bikin aplikasinya dulu yang nantinya dijual gitu. Dan kuliner ya alhamdulillah gue dan istri udah mulai usaha takoyaki itu ya di rumah, namanya Takoyaki Denji. Terus nyekolahin adik-adik itu alhamdulillah udah lulus dua-duanya, punya konten yang stabil sih dan juga menghasilkan. Nah, salah satunya adalah punya pekerjaan yang nyaman dan penghasilannya stabil gitu. Jadi mungkin waktu gua kemarin-kemarin terpuruk itu dalam artian menjalani rutinitas tanpa tujuan ya. Itu kayak gue tuh bingung mau kemana gitu, karena memang mungkin menjadi developer ini udah cita-cita gue karena ada ditulis di sini kan gitu. Terus mungkin gajinya juga dari kantor sebelumnya lumayan, bertambahnya lumayan gitu. Jadi gue memang ada di posisi nyaman gue gitu, dengan beberapa kondisi ekonomi yang ada ya. Terus dari catatan-catatan ini sebenarnya bukunya banyak. Nah, ini ada beberapa buku ya. Dari semua isi ini, gue sadar bahwa yang gue lakukan itu hanya mengeluh apa yang sudah gue dapet. Entah gue pernah bersyukur apa enggak aja gue lupa gitu ya. Tapi yang gue tuntut ke Allah itu selalu banyak. Apalagi misalkan masalah gaji itu cuman buat bayar tagihan doang, nggak ada jalan-jalan, nggak ada buat self reward dan lain-lain gitu. Itu gue cuma ngeluh, kenapa gue kayaknya udah ibadah tapi kok gini-gini aja, atau seperti apa gitu. Dibilang guanya nggak usaha, kadang gue juga nggak mau karena gue udah kerja juga. Sampai saat itu pun gue masih mikir kenapa gue seperti ini gitu. Yang tadi gue bilang ya, ngaji-ngaji, ibadah-ibadah gitu. Sampai akhirnya ketemu buku-buku ini dan gue tulis ulang di Notion tadi. Gue sadar bahwa apa yang gue catat itu udah banyak yang ke checklist lah, udah banyak yang kejadian. Jadi sebenarnya gue udah punya tujuan, beberapa udah ke checklist, tapi gue nggak bersyukur gitu. Atau karena kenyamanan atas pencapaian yang gue dapet gitu ya, gue jadi nyaman dan bahkan gue lupa sama tujuan gue gitu. Tujuan yang lainnya. Ini kan maksudnya kalau dari jadi developer dan jadi punya gaji cukup, terus punya konten, punya usaha, itu kan dari sebagian aja sebetulnya yang terchecklist, tapi masih ada tujuan lain kayak liburan bareng keluarga, terus jadi penulis, sehat jasmani rohani, lancar interview bahasa Inggris gitu. Ya banyak lah. Jadinya apa yang jadi pencapaian gua dan gua inginkan itu membuat gua nyaman dan mungkin terlena karena sampai lupa tujuan gua yang lain tuh apa. Ya jadi sebetulnya kalau dibilang tujuan nggak juga, karena ada ketulis di sini gitu di buku-buku ini. Cuman emang masalahnya guanya lupa
gitu. Jadi gue tidak ibaratnya kayak, ih kok gue jadi nggak punya tujuan, jadi pesimis lagi, mikir negatif lagi, udah umur segini kok nggak punya tujuan, padahal ada tujuannya. Ini tiap hari sebelum gue tulis, ini ada di samping gue buku-buku ini, gue tumpuk aja. Tapi sampai akhirnya gue ngetik ulang, baru gue sadar semuanya udah kerekap di buku-buku ini. Jadi mungkin ini salah satu fungsi nulis ya, nulis jurnal gitu. Apa yang terjadi hari itu, apa yang lu inginkan, bahkan kayak gak harus daily journal juga sih sebenarnya. Apa yang lu inginkan, apa yang lu pelajari, proses lu udah sampai mana, itu pun bisa menjadi alasan lu kembali untuk menuju tujuan lu gitu, mencapai tujuan lu. Habis itu ya tinggal kitanya nih, mau nggak untuk melanjutkan tujuan ini, atau ya sudah nyaman dengan rutinitas yang ada kayak gitu. Sempet sih emang salah satunya juga yang bikin gua mau bergerak lah gitu ya, tidak menjalani rutinitas atau hanya mengejar karir, hanya mengejar pekerjaan. Itu kayak gue balik lagi ke basic aja sih gitu. Apa sih yang gue bisa gitu, kayak misalkan sholatnya gimana, tepat waktu apa enggak, tadarusnya gimana, dulu gimana, sekarang gimana, kayak gitu. Sampai akhirnya yang tadi gue bilang back to basic itu, gue cuma bisa ngejar sholat tepat waktu sama tadarus, sholat di masjid gitu, ikut berjamaah. Ya udahlah, gue perbaiki dulu dari situ gitu. Yang dulunya mungkin gue tadarus tiap hari, terus sekarang sok-sokan sibuk gitu ya, sampai maghrib masih kerja, sholat maghrib terus kerja lagi gitu. Jadinya ya gue kembalikan lagi lah, coba habit-habit yang bagus yang dulu gue pernah punya gitu ya. Ada juga kayak mandi mungkin, kayak misalkan sekarang kerja misalkan jam 8 terus di rumah, udah gitu mandi ya sudah gitu. Mandi ya sudah, kadang siang mau sholat zuhur gitu, atau nggak mandi sama sekali bisa kalau lagi mau gitu kan. Gua coba mengingat awal-awal gua kerja gitu di Sudirman, subuh udah bangun, mandi, sholat subuh, berangkat, habis sholat. Ya gua sedang coba mengingat masa-masa itu juga sih. Dan ya mungkin habit lama yang bagus udah ada ya dipertahanin aja gitu, nggak harus lu menjadi orang lain juga gitu. Ya nikmat memang nikmat, tapi kadang kan kenikmatan itu malah bikin kita nggak kemana-mana juga gitu. Ya sekian aja sih, mungkin saran gue di sini untuk teman-teman, coba ngejurnal aja ya, tulislah apa. Bahkan mungkin kalau kalian punya puisi atau lagu yang mungkin belum ketemu nadanya gitu kan, sampai akhirnya mungkin puisi bisa jadi lagu juga. Alhamdulillahnya gue masih ketemu buku-buku gue ini sih. Jadi bisa mencoba produktif lagi gitu ya setiap hari. Mungkin gak cuma menjalani rutinitas, tapi ada sesuatu yang ingin gue bangun. Mungkin gue pengen kontennya kayak gimana gitu ya, bentuknya seperti apa, atau ngembangin skill coding gue gitu, atau juga ngembangin public speaking. Bisa juga belajar bahasa gitu, bahasa asing lah, karena kan sekarang misalkan mau keluar mencoba suasana negara lain juga nanti bisa, atau mau kerja remote tapi kantornya kantor luar negeri juga bisa gitu. Ya sekarang kita tinggal berproses lagi, berkembang lagi, dan mencoba menjalani tujuan lagi gitu. Oke, sekian dari gua, bye bye.